Lo tau gak sih ada orang terdampar di laut selama setahun, pas selamat malah dituntut $1 juta sih. Ini adalah kisah dari Jose Salvador Alvarenga, seorang nelayan dari El Salvador yang terombang-ambing di Samudra Pasifik selama 483 hari, Zed. Wah. Jadi ceritanya tanggal 17 November 2012, Jose ini berangkat dari Costa Azul. Tapi seharusnya perjalanannya itu cuma 30 jam kira-kira. Nah, dia ini gak sendirian. Dia ditemenin sama orang namanya Ezequiel Cordoba, umur 24 tahun. Dan yang bikin cerita ini lebih parah, mereka ini kurang persiapan, Zed. Jadi baterai radio itu cuma setengah, sama GPS mereka ini gak waterproof. Jadi ini ibarat kalau hiking itu cuma bawa botol air sama senter doang lah kira-kira lah. Oh, update story-nya gimana itu ya kan kalau misalnya kan paling penting itu. Cuma setengah ternyata kan. HP nggak bawa ya, cuma senter sama air doang. Senter sama air doang, sama korek. Nah, rokoknya kan? enggak. Kan ada ladang ya tapi di sana. Walaupun gak siap, tapi mereka ternyata sukses besar. Tapi nasib berkata lain. Tiba-tiba ada badai besar, Zed. Dan itu adalah komunikasi terakhirnya si Jose. Gak ada yang dengar kabar mereka lagi lah sampai 438 hari kemudian. Dan dia tuh masih ngobrol sama jasadnya itu. Ya sampai akhirnya dia sadar, terus Cordoba ini dimakamkan lah di laut. Kasian sebenarnya karena Jose ini kadang-kadang tuh nemu kapal kontainer, Zed. Tapi dia udah lompat-lompat apa segala macam, gak digubris tapi gak dilirik. Maksudnya si kapal kontainer itu nggak datengin gitu ya, nggak nolong ya. Sampai akhirnya setelah 438 hari dia nemu pulau, Zed, dari kejauhan. Pulau kecil bernama Ebon Atoll. Ternyata dia udah melintasi 10.800 km dari Meksiko itu, Zed, ke Samudra Pasifik. Dia di situ ketemu sama pasangan lokal namanya Amy dan Russell yang nolong dia dan ngasih tempat tinggal. Dan lo tau nggak, setelah selamat dia malah dituntut $1 juta sama keluarga si Cordoba, Zed. Nah, kok bisa begitu? Mereka menuduh si Jose ini kanibalisme. Ya kan? Sama itu juga bener sih, karena kan dikira viral terus kaya kan. Tuntut lah tuh sama keluarganya, sama saudara-saudaranya lah. Wah, lupa diri keluarganya begitu ya. Tapi yang bikin respect, dia itu nempatin janjinya sih. Dia ketemu sama ibunya si Cordoba ini dan nyeritain semuanya. Tapi tadi yang nuntut tuh kayak saudara-saudaranya. Bahkan dengar-dengar di tahun 2015 dia balik lagi jadi nelayan, sih. Padahal dia sebenarnya hitungannya udah kayak lebih dari sahabat ya sama Cordoba. Iya, udah ya kan? berbulan-bulan lah. Walaupun baru kenal hitungannya, tapi kan dia melewati yang orang lain gak lewatin sama teman-temannya gitu ya. Itu dia. Tapi keluarganya malah nuduh-nuduh gak karu-karuan ya.